Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku, Hilda Hardianti Pauza, di Learning Journal Teknik Produksi Film. Nah, sebelumnya gimana nih kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa, video Learning Journal adalah video tentang ulasan mata kuliah Teknik Produksi Film. Nah, aku akan mengulas sedikit tentang pertemuan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023. Pertemuan kemarin adalah presentasi dari kelompok 3. Mereka membawakan materi tentang jenis-jenis film, sejarah film, dan teori dalam film. Nah, karena judulnya terlalu panjang dan sebelumnya aku udah pernah bahas tentang jenis-jenis film dan sejarah film, jadi teman-teman silahkan menyaksikan video aku sebelumnya ya. Nah, jadi kali ini aku akan membahas tentang teori dalam film. Oke, lanjut. Jadi sekarang aku akan membahas tentang teori film klasik. Nah, dalam teori film klasik dijelaskan bahwa film sebagai hasil karya seni. Jadi menurut teori film klasik, film itu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi merupakan aktivitas dan karya seni. Sebagai karya seni, film perlu mengandung makna dan berhubungan dengan bentuk-bentuk seni. Teori film klasik ini melahirkan dua tradisi besar, yaitu formalisme dan realisme. Nah, apa sih itu formalisme dan realisme? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu formalisme. Mazhab formalis ini berkembang pada tahun 1930-an yang menyatakan bahwa film bukan hanya suatu rekaman gambar. Nah, dalam mazhab formalis ini adanya opsi framing, sudut kamera, dan pencahayaan. Maka dari itu pengeditan menjadi asal mula dari teori formalis ini. Sergei Eisenstein yang menyebutkan estetika formalis sebagai teori yang memfokuskan pada konstruksi dan komposisi film. Sehingga para filmmaker formalis lebih mementingkan gaya dan desain artistik dalam film. Selain Sergei Eisenstein yang merupakan pencetus awal mazhab formalis ini, ada juga tokoh perspektif formalis lainnya, yaitu Rudolf Arnhem dan Lev Kuleshov. Nah, para pencetus teori dari kelompok Rusia menyatakan konsep bahwa suatu film serta seluruh proses dan kegiatan produksinya merupakan aktivitas seni. Nah, jadi, mazhab formalisme ini menegaskan bahwa film tidak mampu merekam realitas seperti apa adanya. Maka, film dapat melakukan berbagai kreativitas, memanipulasi pesan, sehingga menjadi daya tarik penonton dengan dimensi berbeda. Nah, teori formalisme ini sangat-sangat dibuat kreatif ya, terdapat seni-seni di dalamnya melalui montage dan shoot yang dihadirkan kepada penonton. Dan Arnhem menegaskan bahwa film sebagai seni apabila film tersebut punya esensinya sendiri dan terbukti berbeda dengan esensi yang lain. Misalnya seni rupa dan teater. Lanjut yang kedua yaitu mazhab realisme. Nah, mazhab realisme ini berkembang pada tahun 1945-an setelah Perang Dunia II, yang menekankan bahwa para sineas harus bebas ketika menggarap sebuah film dengan berbagai pendekatan sinematik pengambilan gambar, bukan menekankan pada pengeditan. Nah, jadi realitas ini benar-benar film yang sesuai dengan aslinya, tidak mengandalkan pengeditan gitu. Jadi benar-benar yang di-shoot itu ya kayak gitu, dan realisme ini mengandalkan teknis sinematik gitu, pengambilan footage-nya gitu seperti movement kamera ataupun lainnya. Nah, teori realisme mengemukakan bahwa kualitas film itu terletak pada kemampuannya menangkap hal-hal yang nyata dan realis. Nah, realisme ini pertama kali dikemukakan oleh seorang kritikus film Prancis bernama André Bazin. Bazin berpendapat bahwa kekuatan terbesar sinema justru terletak pada kapasitasnya dalam menghadirkan kembali realitas sesuai aslinya. Jadi, menurut Bazin ini bahwa film itu
kekuatan besarnya itu terletak pada kapasitasnya, pada kekuatannya dalam menghadirkan kembali realitas sesuai aslinya. Gitu teman-teman. Spesifik dalam seni pertunjukan dan film, realisme itu dihadirkan kepada penonton. Nah, sehingga sesuatu yang real itu bisa membuat penonton itu mudah gitu menangkap makna dan nilai yang terkandung dalam film atau teater. Sutradara teater atau film dapat menggunakan teknik representasi dan presentasi untuk mewujudkan realisme dalam karyanya. Nah, teknik representasi erat kaitannya dengan kemampuan untuk menghadirkan sepotong kejadian nyata pada masa lalu melalui film atau seni pertunjukan teater. Sedangkan teknik presentasi menekankan pada kemampuan aktor dan hal-hal yang berhubungan teknik-teknik membuat film atau teater untuk menghadirkan realisme. Nah, kesimpulan dari kelompok 3 kemarin yaitu tentang materi mereka yang sampaikan, jadi tentang pengertian film dokumenter dan jenis-jenisnya serta sejarahnya dapat disimpulkan nih dari mereka bahwa film dokumenter adalah film yang menceritakan kembali sebuah kejadian fakta sebagai kunci utamanya. Nah, pada awal tahun 1872, film dokumenter telah memiliki sejumlah variasi dalam ide cerita dan gerak kaki kuda hingga propaganda. Di era pasca Perang Dunia Kedua, banyak pembuat film baru bermunculan. Kondisi dunia yang makin aman dan damai makin memudahkan film-film mereka dikenal dunia internasional. Sedangkan di Indonesia sendiri, film dokumenter pada mulanya adalah hasil bawaan penjajah Belanda dan penerbitannya telah mulai dikembangkan sejak tahun 1912. Oke, segitu pembahasan materi minggu lalu dan lanjut ke resensi film. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap kelompok itu wajib untuk meresensi sebuah film. Dan kelompok 3 kemarin meresensi film yang berjudul Silent Scene. Oke, aku bacain sinopsisnya ya teman-teman. Silent Scene merupakan film garapan Hwang Dong-hyuk yang menceritakan tentang kisah anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan fisik dan pelecehan seksual di sekolah. Film ini diadopsi dari novel bestseller berjudul The Crucible atau dalam bahasa Koreanya Dogani karya Gong Ji-young yang juga mengangkat kisah nyata yang terjadi di Gwangju Inhwa School, sekolah khusus untuk tunadaksa dan tunarungu. Nah, jadi Kang In-ho ini seorang guru seni berusaha untuk menghibur, juga menenangkan muridnya yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, bahkan melapor ke polisi dan lain-lain. Jadi Kang In-ho ini sebagai konselornya gitu, dia mampu menenangkan, dia juga mampu untuk memberikan penanganan terhadap penyandang kekerasan seksual tersebut. Sampai juga pada penghujung video pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa diambil pelajarannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu di video learning journal tentunya. Tentu aja dengan Hilda Hardianti Fauza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.